Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Yo, dengan Syifa yang kece di sini. Apa kabar kalian nih? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Dalam video ini gue mau menjabarkan tentang session layer dalam model referensi OSI. Eits, sebelum itu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. So, gue mau intro dulu nih guys. Kenalin, gue mahasiswa semester 3 Universitas Indraprasta PGRI jurusan Teknik Informatika. Buat kalian yang belum tahu tentang Universitas Indraprasta, bisa cek Instagram official Unindra yang udah gue cantumkan di kolom deskripsi ya. Oh iya, sebelumnya gue mau mengingatkan untuk kalian menonton video ini sampai akhir ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam informasi yang kalian dapatkan. Oke, sebelum kita bahas soal session layer, gue mau kalian kenal dulu apa sih komunikasi data itu. So, gini guys, pada dasarnya komputer membentuk komunikasi dengan cara yang hampir sama dengan manusia nih, mulai dari greetings sampai komunikasi terhenti. Nah, keduanya itu mengikuti protokol-protokol yang memungkinkan seseorang untuk bertukar informasi secara teratur. Oke, sekarang masuk ke model referensi OSI. Model referensi OSI atau Open System Interconnection merupakan standar dalam protokol jaringan yang dikembangkan oleh ISO. Model konvensional yang dapat digunakan untuk membandingkan rangkaian dan karakteristik umum protokol jaringan. Struktur model referensi ini untuk proses yang bersifat logis dalam sistem komunikasi. Prinsip model referensi ini pada setiap lapisan memiliki fungsi dan proses yang berbeda. Fungsi setiap lapisan dipilih berdasarkan penetapan protokol yang telah memenuhi standar internasional. Lalu, tujuannya apa? Nah, tujuannya ini untuk menjadi patokan bagi perkembangan prosedur komunikasi pada masa yang akan datang nih guys. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan-lapisan pada OSI. Lapisan OSI sendiri terbagi menjadi 7 nih guys. Dimulai dari application layer, kemudian presentation layer, lalu session layer yang akan kita bahas, lalu ada transport layer, network layer, data link, lalu physical layer sebagai penutup nih. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih yaitu session layer. Session layer sendiri mengatur sesi yang meliputi establishing, maintaining, terminating antar entitas yang dimiliki oleh presentation layer. Lapisan session mengizinkan user untuk menetapkan session dengan user lain. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seorang user untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Komunikasi dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Yang pertama simplex atau komunikasi satu arah. Yang kedua half duplex, yaitu komunikasi 2 arah secara bergantian, dan yang terakhir ada full duplex, di mana komunikasi 2 arah secara bersamaan. Session layer juga menyediakan mekanisme untuk membuka, menutup, dan mengelola sebuah sesi antar pengguna akhir proses aplikasi, yaitu dialog semi-permanen. Sesi komunikasi terdiri dari permintaan dan tanggapan yang terjadi antara aplikasi. Sesi layanan layer biasa digunakan dalam lingkungan aplikasi yang menggunakan prosedur terpencil panggilan atau RPCS. Dan kesimpulan dari session layer ini adalah session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa seperti yang dilakukan oleh transport layer, juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system dan bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh protokol yang terdapat pada session layer ini. Contohnya itu ada NetBIOS, PAP atau PAP, kemudian ada NetBEUI, kemudian ada SQL, ada X Windows,
DNS, ASP, SCP, kemudian RPC, NFS, zip. Untuk contoh-contoh ini kalian sebenarnya bisa searching sendiri ya, biar kalian juga tahu apa aja contoh-contoh protokolnya ya. Dalam beberapa standar protokol jaringan, lapisan session dan lapisan transport digabung menjadi satu lapisan. Jadi, pada dasarnya lapisan session bertugas mengontrol kerjasama antar komputer yang sedang berkomunikasi. Oh iya guys, beberapa rancangan sistem untuk memperoleh unjuk kerja yang lebih baik itu diantaranya kecepatan CPU lebih penting dari kecepatan jaringan, mengurangi jumlah paket untuk mengurangi overhead software, meminimalkan context switch. Kita dapat membeli bandwidth yang lebih banyak namun tidak bisa membeli delay yang rendah. Kemudian, menghindari kemacetan yang lebih baik dari memulihkan dari kemacetan, serta menghindari timeout atau timer harus dipakai hati-hati dan timeout harus diminimumkan. Oke, sekarang kita back to the topic, di mana setiap session pada proses komunikasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu ada pembentukan hubungan, di mana node membentuk kontak yang menyepakati aturan-aturan komunikasi. Kemudian ada pemindahan data, di mana node-node dipakai untuk dialog pertukaran data, dan yang terakhir ada pemutusan hubungan. Langkah 1 dan 3 merupakan overhead tambahan bagi proses komunikasi, karena saat pengiriman pesan tunggal yang dikirimkan melalui session resmi, fase pembentukan dan pemutusan akan mengirimkan lebih banyak data daripada pesan itu sendiri. Saat ini, pendekatan session connection oriented atau metode checkpoint lebih disukai bagi komunikasi yang kompleks agar jika terjadi kesalahan node, pengirim hanya mengirimkan data yang dikirim sejak checkpoint sebelumnya. Pada lapisan ini, menerapkan suatu mekanisme kontrol dialog antara dua aplikasi. Di samping itu, menyediakan saran untuk membangun hubungan komunikasi antar dua program aplikasi dan penggunanya. Layanan session layer itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada manajemen token, di mana pembentukan dan pemutusan hubungan antara dua entitas presentasi. Yang kedua ada sinkronisasi, di mana mengatur pertukaran data, menentukan batas, dan melakukan sinkronisasi operasi data antar dua entitas presentasi pada lapisan di atasnya. Wah guys, gak nyangka ternyata kita udah sampai di penghujung nih. Semoga penjelasan dari gue mudah dipahami oleh kalian ya. Gue mau berterima kasih karena kalian udah mau dengerin video penjabaran dari gue ini sampai tuntas. Oke, sekian penjabaran tentang session layer dari gue. Kalau sekiranya ada kesalahan kata atau masih kurang dalam penjabarannya, kalian bisa tambahkan di kolom komentar, biar orang lain yang lihat video ini bisa dapat ilmunya juga ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses informatika.